Ngeri nih bapak ini, ngeri nih bapak. Biar jidatnya nak gambar. Uy. Ogi. Bugis. Iya. Wah, kenapa digambar-gambar dulu ini? Apa kasus? Maling uang bagi-bagikan sama orang miskin. Boy Robin Hood. Maling uang Bagi-bagikan sama orang. bagi-bagikan sama orang miskin. Ya. Jangan menjadi sok kaya. Berapa umur, Pak? Sudah 40. Hah? Sudah jalan 40 nih, Pak. Alhamdulillah ya. Ini banyak gambar-gambar. Nah, kalau Anda bertobat, tidak mesti dihapus semua ini. Enggak. Ini bisa jadi kalau kau bertobat dengan sepenuh hati di sini, kau bisa jadi lebih mulia daripada orang korupsi, berkeliaran, berbebas-bebas para mencuri uang negara, memiskinkan rakyat, uang Covid dia curi, kau lebih gampang masuk surga daripada dia yang tidak di penjara. Kalau kau tobat. Kalau kau masih mikir bagaimana caranya kasih masuk depan tamu, kasih masuk depan tamu. Ya, siapa namamu? Adam. Hah? Woi, manusia pertama Adam. Nah, hadiah. Lebih hebat lagi orang Jawa bahasa Bugis. Purune duit kerak-kerak mau apa lo? Barasa susah kon. Jelas. Banyak sifat nasa ngogi, eko macan ringi. Mage mas, sini mah gombal dua mata aja. Ya kau tampu deh, kagak melo mengaku. Kalau nak telepon kau cowokmu dari luar, tegas kok supaya dia tidak macam-macam pikirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kau? Biasa, kita apa biasa. Mana lagi apa kau tanya-tanya? Apa kau bikin? Apa kau tanya-tanya? Nggak nak telepon aku itu besok. Ini waalaikumsalam. Celedak memang. Insya Allah kau tidak akan mati berzina. Loyo, makan obat kuat. Overdosis. Mati kaperek kau dongo. Tapi apa yang bisa membuat kau mati kafir? Sakau. Kau semua itu. Hei. Itu sebabnya ditangkap kau. Kenapa? Nah sayang kau Allah. Coba kalau kau di luar terus. Overdosis, ditembak polisi, kakimu ditembak, kepalamu nak kena. Mati kafir kau. Kenapa? Kau lagi sakau. Alhamdulillah, insya Allah kau tidak akan mati sakau di sini. Itu gunanya kau ditangkap. Ya kau lagi bagaimana caranya keluar di, bagaimana caranya sogo hacking ini. Dongo. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan jaksa, musuh kalian bukan hakim, musuh polisi bukan ulama, musuh tentara bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di rutan ini juga masih banyak setan berkeliaran. Apa setan? Di sampingmu. Yang kau dengar ceramah. Orang dengar ceramah. Setan itu, makanya kau nakut kau bilang, setan ini. Supaya kau tidak dengar ceramah. Ya. Lihat mukanya temanmu yang muka setan. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo salawat bareng-bareng. Bisa? Bisa? Nah, kau diam dulu. Kita dengar dulu ini perempuan. Perempuan dulu. Jangan mau dikalah. Yuk. Ayo bu. Salawat kemarin bareng ya. Udah cantik-cantikmu semua. Nulemu tamak kue.
Ini anak tumbok salah pergaulak kok. Ayo salawat bareng-bareng yuk. Salatullah ala toh Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nah, ini tidak bisa keras memang. Ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kok. Makanya jauh juga ini. Kalau na telepon ko sipir, jangan ko mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana kok dek? Di kamar aja pak. Lagi ngapain? Mari-mari. Caleda. Wih. Kalau na telepon ko cowokmu dari luar, tegas kok supaya dia tidak macam-macam pikirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kok? Biasa. Kita buat biasa. Mana lagi apa kau tanya-tanya? Apa kau bikin? Apa kau tanya-tanya? Nggak na telepon aku itu besok. Ini. Waalaikumsalam. Caleda memang. Ibu diam. Kita dengar ini cowok. Ayo bos, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salawat bareng-bareng. Kasih kencang suaramu. Salatullah. Ayo. Salatullah Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Tersenyum Rasul melihatmu. Nah, kau diam. Kita dengar ini bos-bos. Yang baju pakai sipir salawat kok jangan kau kasih malu kita bos. Jangan kau gayam. Suruh salawat tidak bisa. Tenang kok ku gaspol ini. Tenang kok. Ayo salawat Pak Jamal itu ada polisi. Kompol. Ayo salawat bareng-bareng Pak Jamal mempermalukan ini Pak. Ayo. Sholat. Ayo be. Ya sudah, mau video apa begitulah kekuatannya kasihan. Dia cuma jawab. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Alanta Immanuel Catherine, AMD, IP, SH, MH. Panjang titelnya. Yang kita hormati yang mewakili Kakanwil Kumham Kaltim, Pak Jumani. Yang kita hormati yang mewakili wali kota, bukan dia wali kota, mewakili. Kabah Kesra. Siapa lagi? Yang mewakili jaksa, Pak Kasipidum. Yang mewakili Pak Kapolresta, Pak Irwan. 2 bunga. Takut juga sama istrinya. Kalau Ustaz, enggak. Cuma istriku lebih berani. Yang mewakili Pak Dandim. Kapten Supono. Pasti orang Jawa. Ya toh? Kalau orang Jawa, Margono, Jokowi, Supono. Kalau Bugis, Ambok Dale. Yang banyak di bengkel, Ambotang. Yang banyak rezekinya, Ambo Upe. Yang untung terus, Ambo Dale. Yang panjang umurnya, Ambo Tuo. Yang tidak pernah lolos macale, Ambo Saka. Hadirin hadirat yang insya Allah semua saya hormati. Dijelaskan dalam kitab. Selesai nanti ini, bubar mini ceramah, bubar nanti ini, itu malaikat yang ada menyampingimu, semua kan ada malaikatnya. Dia seperti CCTV, semua balik dia ke langit. Lalu ketika dia balik, Allah melihatnya. Lalu Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan berarti tidak tahu, tapi begitulah cara Nabi menjelaskan hadis ini. Dari mana ke malaikat? Dia bilang datang ke ini pengajian di Rutan Samarinda 2A.
Oh, siapa yang hadir di situ? Dia bilang ada yang menarik perhatianku, kameramennya yang besar sekali rambutnya. Berdiri sepeda dia orang berdiri. Dia bilang ada Tongi hadir Ibu Irma. Dia bilang itu yang jilbab kuning. Dia bilang kenapa Ton sih dia penghuni? Tidak, mobilnya dia pakai Ustadz Dasat selama 6 hari di Kaltim. Siapa lagi? Dia bilang ada Tongi itu. Karutan. Meskipun dia kasihan tidak beda agamanya dengan Ustadz Dasat, tapi dia sayang kasihan penghuninya, dia datangkan Ustadz Dasat. Apalagi dia bilang ada juga Dasat Latif ceramah. Yang mana? Itu Ustadz Beleng-Beleng. Itu. Oh. Siapa lagi? Dia bilang ada Tong itu PPH. PPB. Para pencari berkah. Preman insaf. Mengawal Ustadz selama berada di Kaltim. Mendampingi. Ada Tong seridenya. Merasa Tongi polisi lalu lintas. Aku bilang pelan-pelan juga. Kau merasa polisi dia. Dia bilang ada juga Satpol. Ada juga Satpam. Ini Satpam. Dia pernah undang ceramah. Ustadz, akhir-akhir ini alhamdulillah terangkat derajat kami. Kenapa? Karena baju kami mirip polisi. Maka kami dikira polisi. Selalu alhamdulillah. Tapi kau rugikan polisi. Karena polisi dikira Satpam. Sudah. Siapa lagi? Wah. Yang paling banyak di situ hadir orang yang ada masalahnya di kehakiman. Orang yang ada masalahnya di jaksa. Apakah namanya? Penghuni ini. Kan bukan Pak Napi toh? Bukan toh? Ya, penghuni. Ada ton napi. Ada yang tua sudah muka sakaratil maut masih nakal juga. Matua di teler mopi. Ada juga kasih yang masih muda sekali. Ada di bawah 15 tahun. Angkat tangan. Ada. Ada di bawah 17 tahun. Yang paling muda 19 tahun ada? Tidak ada? 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 19 tahun. Sini kau dulu dek. Sini kau dulu. Sini kau. Ya. Cepat. Ya. Terancam kau dapat hadiah bos. Sini dek. Sini. Cepat sedikit. Ya. Sini dek. Sini. Ya. Pasti orang Bugis sini. Kau orang Bugis? Orang lain? Banjar. Oke. Bubuhan Banjar kalau. Siapa namamu dek? Ahmad. Kau tahu enggak itu Ahmad dek? Tidak pernah ada nama Ahmad sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus ke dunia. Tidak pernah. Dari Adam sampai melahirkan lahir cucunya Abdul Muttalib baru ada nama Ahmad, Muhammad. Begitu mulianya itu nama. Namamu Ahmad. Salah satu nama paling dicintai oleh Allah SWT. Apa masalahmu dek? Pengeroyokan. Oh, kau menang keroyok. Sudah jatuh vonis? Sudah. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Berarti kau sudah tidak kuliah itu? Atau kuliah online? Bayangkan itu perasaannya mamamu dek. Sedih. Kecewa. Tapi jangan kau putus asa. Kalau datang mamamu kasih tahu, "Ma, jangan nangis. Pak, jangan nangis. Belum tentu saya hina di sini. Saya bisa jadi lebih mulia daripada yang diurus minyak, nanda ada minyak." Nah, oke. Kau baik-baik, aku kasih uang merah. Hadiah, Ahmad. Ya, paling muda. Siapa paling tua? Siapa paling tua? Ya, susah ini baku tunjuk makan semua. Satu dulu. Bapak dulu sini. Baik. Ini. Ngeri nih Bapak. Biar jidatnya nak gambar. Ogi.
Bugis. Iya. Wah, kenapa digambar-gambar dulu ini? Apa kasus? Maling uang bagi-bagikan sama orang miskin. Boy Robin Hood. Maling uang, Bagi-bagikan orang. bagi-bagikan sama orang miskin. Ya, jangan menjadi sok kaya. Berapa umur Pak? Sudah 40. Hah? Sudah jalan 40 Pak. Alhamdulillah ya. Ini banyak gambar-gambar. Nah, kalau Anda bertobat, tidak mesti dihapus semua ini. Enggak. Ini bisa jadi kalau kau bertobat dengan sepenuh hati di sini, kau bisa jadi lebih mulia daripada orang korupsi, berkeliaran, berbebas-bebas para mencuri uang negara, memiskinkan rakyat, uang Covid dia curi, kau lebih gampang masuk surga daripada dia yang tidak di penjara. Kalau kau tobat. Kalau kau masih mikir bagaimana caranya kasih masuk depan tamu, kasih masuk depan tamu. Ya, siapa namamu? Adam. Hah? Woi, manusia pertama Adam. Nah, hadiah. Ala kombo. Beda uangnya Ustadz dengan uangnya Karutan. Oke, sudah. Ada yang lebih tua lagi. Ah, itu Bapak. Sini Pak, sini Pak, sini. Kai. Ah. Masya Allah. Kai Bugis juga? Kai Bugis lagi ya. Jauh kami tak kombo. Kai berapa umur? 64. 64. Sudah dapat bonus 1 tahun. Rasulullah wafat 63, maka waspada makin sekarang. Ya, sabar ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya ya. Tidak ada orang yang mau seusia Bapak di lapas. Tapi berhasil iblis menggoda Bapak sehingga apa boleh buat mampir dulu di sini. Ya, insya Allah ya. Sudah jatuh hukuman? Sudah Berapa tahun? 6 tahun. Ya, kita jalani. Kalau datang anak bilang sabar kona. Saya hilap. Semua orang punya waktu untuk si hilap. Semua orang punya dosa dan kesalahan. Ya. Hanya Allah yang masih menutup aibnya orang lain. Ya? Ya. Nah, hadiah. Alhamdulillah. Ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Kalau saya panggil ke semua tidak cukup waktu. Nah, selesai. Lalu Allah jelaskan siapa-siapa yang hadir, disebutlah semua malaikat. Semua yang hadir di tempat ini disebut semua oleh malaikat. Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, berzikir, memujimu, membesarkanmu. Tadi kan kita dengar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Subhanallah, ilaha illallah. Mereka memujimu ya Allah. Mereka memuliakanmu ya Allah. Mereka membesarkanmu ya Allah. Lalu Allah bertanya, mereka membesarkan saya, mereka memuliakan saya, mereka mengagungkan saya. Apa mereka pernah melihat saya? Yang hadir di situ apa mereka pernah lihat saya? Kata malaikat, tentu tidak pernah ya Allah. Allah membanggakan hambanya di hadapan malaikat. Lalu berkata, kau lihat itu hambaku yang di hutan. Mereka tidak pernah melihat saya. Mereka tidak pernah ketemu sama saya. Tapi mereka telah mengagungkan saya. Bagaimana kalau dia lihat saya nanti di akhirat? Lalu Allah bertanya lagi. Apalagi dia minta. Ya Allah. Mereka berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka berdoa ya Allah. Ya Allah. Masukkan kami dalam sorga. Masukkan kami ke dalam nikmat sorgamu. Allah bertanya. Mereka minta dimasukkan surga? Iya ya Allah. Lalu Allah tanya, apa mereka pernah lihat surga? Apa mereka sudah pernah melihat surga? Malaikat bertanya, tidak pernah ya Allah. Lalu Allah membanggakan lagi di hadapan para malaikatnya. Hei malaikatku semua. Kau lihat imannya itu orang yang di rutan. Mereka belum pernah lihat surga. Mereka belum pernah menatap surga. Tapi mereka sudah minta untuk dimasukkan. Bagaimana kalau dia lihat surga yang sebenarnya?
Selama ini kan baru didengar. Sorga itu 1 laki-laki 7 bidadari. Tenang kok bos. 7. Jadi kalau istrimu berkhianat selama kau di penjara, sabar kau, jangan kau maki-maki. Siapa suruh kau masuk penjara? Ayo. Kau telepon anakmu. Mana mamamu nak? Pergi lagi mak. Pergi lagi pak. Sama siapa yang nak? Dia bilang, itu yang biasa. Yang biasa maksudnya dia bilang, itu yang kumis tipis. Yang putih bersih glowing mukanya. Wih. Mapet nyawaku. Nanti si Beneko tahu kasih. Siapa suruh kau masuk di sini? Ada yang suruh kau masuk di sini? Wih. Lihat kau itu masuk tadi di rutan sini. 3 besi dilewati bos. 3 pagar. Coba bangkok, pagar besi. Pertama pagar kayu. Lewat pagar kayu ada memang itu di situ-situnya mukanya sekek. Anu kasihan pak. Ini ada pembeli rokok. Ada begitu di sini? Ada begitu? Ya mau media apa? Pegawai honor juga itu yang tugas. Sedikit di gajinya bisa. Kau tahu gajinya itu pegawai honor? Sedikit. Kau tahu gaji lagunya? Ada lagunya pegawai honor begini. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, saudaraku, kan? 3 pintu dilewati bos, masing-masing pintu ada penjaganya. Penuh di sini. Padahal susahnya masuk. Penuh. Itu masjid waktu kau di luar. Tidak ada yang jaga. Terbuka 24 jam. Pernah kau masjid? Tidak pernah tuh. Maka ketika kau di luar kau abaikan istrimu. Sekarang istrimu ke laki-laki lain. Sabar kau. Bilang kau saja dalam hati. Tenang kau jiwa. Ada bidadari 7 sungguh kau di akhirat. Baru itu bidadari bos. Tidak sama istrimu suka ngomel. Istri tiap bulan pasti haid. Bidadari perawan terus. Tenang kau saja. Jangan kau kalau nak selingkuh istrimu. Apa boleh buat? Itu takdirmu. Siapa suruh kau masuk? Nambil mi cewek. Cowoknya yang dulu waktu SMA. Ya. Maka. Lalu malaikat lagi berkata, Allah lagi bertanya. Lalu apa lagi dia minta? Ya Allah, mereka berdoa kepadamu agar mereka tidak dimasukkan dalam neraka. Mereka berdoa kepadamu agar terhindar api neraka. Lalu Allah bertanya, apa mereka pernah rasakan api neraka? Malaikat berkata, tentu tidak ya Allah. Kau lihat itu mereka. Belum pernah rasakan neraka. Belum pernah lihat neraka. Mereka sudah minta dihindarkan api neraka. Bagaimana kalau dia lihat neraka yang sesungguhnya? Dek, ada perokok di sini? Jantung aku jaim, tidak ada. Ada perokok di sini? Coba lihat itu perokok. Lihat ujung apinya. Warnanya merah. Coba kau bayangkan itu tusuk di matamu. Daripada kau bakar-bakar, baru tuh orang perokok tuh kayak orang beleng-beleng. Itu aja, itu Jina kerja 10 menit. Sekali-kali isap punya. Dan kau ketawa karena kau semua begitu. Dibakar api yang merah, dibakar 1000 tahun, menjadi biru. Pernah lihat api warna biru? Kompor gasnya ibu-ibu. Biru toh? Dibakar lagi 1000 tahun. Menjadi putih. Itu yang kalau orang ngelas di baja. Kan biasa ada orang, enggak ada api kok tak potong. Warnanya jadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun. Tidak ada api warna ini di dunia. Menjadi hitam. Itu apinya neraka. Dan kata Nabi, paling ringan api neraka
Diambil kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bayangkan mako, api rokok saja kau injak na lompak mako. Padahal itu baru api rokok. Tapi biasanya itu anak muda kalau kita bicara api neraka, dia bilang, macato macarita neraka, witato pinawitai, witato tulasonge. Nah karena eja pina doang, tenan eja mutung ko cilaka. Lalu Allah berfirman, setelah malaikat, mereka tidak pernah melihat neraka, tapi mereka sudah minta supaya dihindarkan api neraka. Allah berfirman, lihat kau itu hebatnya. Belum dilihat api neraka mereka sudah takut, apalagi kalau dia sudah lihat yang sesungguhnya. Bos, pernah lihat tukang? Tukang. Ada itu biasa tukang, kalau dulu orang paku toh, paku. Ini sekarang modern nih bos. Ditembak itu paku. Dikasih begitu kok nanti kalau tidak tobat kok. Cepat. Itu begitu. Pernah kau lihat gergaji? Gergaji besi. Dikasih begitu makin nanti. Udah ambil itu malaikat tuh gergaji besi ini. Potong kepalanya. Potong lagi lehernya. Baru dikasih hidup lagi. Enak kalau baru kau satu kali digergaji mati. Enggak hidup. Enggak. Gergaji mati. Kasih hidup lagi. Gergaji lagi mati. Kasih hidup lagi. Begitu seterusnya menurut Quran. Untuk apa? Liyazukul azab kata Allah. Biar dia rasakan asapku. Kalau satu kali langsung mati. Selesai urusan. Enggak dirasa nih. Tapi ini kasih mati, hidup lagi, mati, dibakar lagi, mati, dibakar lagi. Hati-hati. Allah berfirman, kau lihat itu hambaku yang ada di situ. Mereka memujiku, menghindari api neraka, meminta masuk surga. Lalu Allah sampaikan, karena hebatnya mereka itu yang hadir di pengajian itu, malaikat catat semua. Aku telah mengampuni dosa-dosanya sebelum mereka meninggalkan tempat. Ini pentingnya kau dengar pengajian. Supaya apa? Tambah ilmu, diampuni dosa dan kesalahannya. Bagaimana yang cuma duduk-duduk di sana? Sipir merokok-rokok dan dengar ceramah. Dia di pinggir-pinggirnya aja nanti surga juga tugas. Nah, saya tidak mau cerita Isra Mi'raj karena kau sudah hafal semua kisahnya. Sekarang, jangan berkecil hati setelah masuk di lapas ini. Siapa bilang orang masuk lapas? Siapa bilang masuk rutan begini? Hina. Tidak. Banyak orang alumni penjara jadi hebat. Siapa? Nelson Mandela. Siapa? Soekarno. Yang mendirikan Republik Indonesia ini. Siapa? Yusuf alaihissalam. Nabi bos. Alumni Nabi. Nabi Yusuf pernah di penjara. Tapi apakah Nabi Yusuf dalam penjara memberontak? Apakah Nabi Yusuf SMS istrinya? Bawa ke itu narkoba, kasih masuk di pisang. Ku tahu semua modus cilaka. Ada lebih parah, nasuruh kasih masuk pantaknya. Nasuruh, bos, peringatan apa lagi? Allah sudah kasih masuk kau di sini karena disayang. Jangan mau kau lagi pikir bagaimana sogok hakim, bagaimana sogok jaksa, bagaimana sogok pengacara. Jangan, kau pasrah saja. Kalau kau pasrah, enak perasaanmu. Kalau kau baca macam, orang sudah ngorok, kau tidak bisa tidur. Bagaimana caranya kasih masuk uang ini besok di? Tapi tidak dapat, tidak tahu ki. Bagaimana cara? Dipisah mau pisang, ditahu ki. Sabun, kasih masuk sabun, kasih masuk di sayurmu. Tidak bisa kau tidur, temanmu sudah ngorok. Kau masih bingung, kenapa? Kau cari kejahatan baru. Sudah. Ya, apa hebatnya dalam penjara? Satu, kalian bisa dengar dakwah. Saya yakin kalau kau di luar, tidak pernah kau dengar ceramah. Kalau ada ceramah kau skip. Neraka terus. Ganti. Alhamdulillah. Karena kau masuk di sini, kau bisa lihat Dasat Latif secara langsung. Apa? Saya tidak gagah memang, enggak. Tapi saya penuh pesona. Pak Karutan lebih gagah, coba itu Karutan. Gagah dia. Tapi saya lebih banyak followerku. Beliau orang Medan. Saya orang Bugis.
Orang Medan sama orang Bugis itu sama-sama besar suaranya. Iya, berteriak, "Ma, ucok." Cuma kalau orang Medan takut sama istrinya. Tanya aja, mana istrinya? Nggak ada, mati kutu di depan istri, Pak. Orang Medan itu takut sama istrinya. Kalau orang Bugis, istrinya lebih berani. Ayo, maka selama di lapas ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian penghuni, manfaatkan waktumu untuk dengar dakwah. Kalau di luar tidak bisa kau dengar dakwah selama ini, maka selama kau di lapas, dengar kau ceramah. Ada HP-mu meskipun kau sembunyi-sembunyi. Pura-pura toma kau sipir tidak lihat kalau ceramah tidak dengar. Kecuali kalau lagu dandut, sudahlah. Hei, apa ini dandut-dandut terus? Kau sadar-sadar. Ini sudah di dalam, asih apa lagunya? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Kau juga cewek, kalau kau olahraga jangan kau di depannya napi laki-laki. 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Stres kok. Ya, Pak Sipir, kalau jamaah tak kasihan ini lagi dengar ceramah Dasat Latif. Pernah dengar kisah seorang istri didorong masuk sumur? Ya sudahlah, pura-pura saja kau tidak dengar. Pura-pura kau tidak lihat dia pakai handphone. Karena dia lagi ngecas imannya. Kau juga jangan modus. Kalau lewat sipir langsung kau ganti ceramah. Lewat lagi video call. Jangan juga kau begitu. Manfaatkan waktumu memperbaiki dirimu di sini. Dengar kau ceramah. Yang kedua, selama di sini stop kau bikin dosa. Berhenti kalian bikin dosa. Apa sih yang membuat kalian masih hobi bikin dosa? Berhenti kalian bikin dosa. Tidak usah kau tipu-tipu orang. Sudah rutan masih nipu. Assalamualaikum. Siapa ya? Joni. Tinggal di mana? Ya di Samarinda. Adiaksa. Kerjaan? Saya polisi. Lama-lama dia bilang, minta transfer. La haula wala quwwata illa billah. Bos, kalau sudah di dalam sini, berhentilah kalian berdosa. Berhenti kalian berdosa. Jangan kau lagi pikir bagaimana narkoba masuk. Jangan lagi pikir nipu. Jangan lagi kau mau akal-akali itu pasal. Jangan. Allah sayang kalian supaya Allah sayang kalian diparkir kau di sini. Tapi kalau kau sudah dalam penjara, tidak ada perubahanmu. Kalian lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Kambing. Kakakku di kampung jual beli kambing, bos. Itu kalau ada kambingnya nakal, nah telepon penjaganya. Balui, jual li. Haji, tidak ada orang mau beli. Kasih pulangi, potongi. Dipotong. Dagingnya jadi coto. Isi perutnya jadi konro. Pipinya sop pipi. Ekornya sop kikil. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Lidahnya sop lidah. Kulitnya perhiasan. Tanduknya perhiasan. Semua dipakai. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kita makan sama-sama. Kalau manusia, sudah di dalam, aku di sini ditahan. Jelek mukamu, busuk kalepakmu, kentut satu ruangan terganggu, tidur ngorok, bau kalepak. Mau kau di apa? Di apa kok? Kau mau di apa? Dijual, siapa mau beli kok? Dipotong, siapa mau makan? Inilah yang disebut mereka lebih hina dari binatang. Kalau kau tidak ada perubahan. Tapi kalau mau menjadi lebih baik, kalian bisa lebih mulia daripada Dasat Latif. Itu enaknya di sini. Tidak ada dosamu. Peluangmu berdosa sedikit. Maka jangan bikin-bikin. Beda kami di luar, banyak dosa. Kenapa bisa, Ustaz? Ini dosa mata, kasihan paling banyak kami lakukan. Kalau kamu, mana ada kau lihat cewek seksi? Tidak ada toh. Paling yang kau lihat temamu yang laki-laki kelihatan pahanya. Kalau kita laki-laki di luar, Masya Allah itu cewek gentayangan. Haula wala quwwata illa billah. Di depan. Dada, balik ke kanan. Kalepak, balik ke kiri. Pusat,
belakang. Tidak ada. 4 penjuru mata angin tidak lolos mata Kak. Dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus? Dosa itu kan tidak ada di sini. Maka mestinya selama kau di penjara di sini, berhenti kau berbuat dosa. Tamek kalena punggawai. Berikutnya, di tempat ini mestinya lebih dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yang paling real kalau kau mau mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki sholatmu. Perbaiki sholat. Asal datang ke musola. Tidak tahu di mana masjidnya di sini. Datang di situ. Kira-kira kalau kau keluar dari, apa kan namanya kalau itu? Blok. Kira-kira kalau kau keluar izin sholat, ditempelin kau. Tidak toh. Maka datang kau mengadu kepada Allah. Kau sujud di hadapan Allah. Nangis kau di hadapan Allah. Ya Allah, saya bukan lakukan ini. Saya difitnah ya Allah. Saya mau cepat keluar. Saya masih muda ya Allah. Kasihan ibuku. Saya harus jaga ibuku. Saya harus lindungi ibuku. Saya harus bahagiakan ibuku. Ya Allah lindungi saya. Rahmati saya Allah. Kau menangis 24 jam di situ. Masa Allah tidak kabulkan doamu? Cuma kan kamu lebih sibuk. Main yang tidak ada guna. Maka selama ada di sini, dekatkan diri kepada Allah. Tapi Ustaz, saya tidak tahu usalli. Sholat tidak harus usalli. Yang wajib niat. Niat itu boleh bahasa Bugis. Niat itu boleh bahasa Banjar. Tidak harus bahasa Arab. Mau pakai bahasa Arab. Sholli sunatal 2. Misalnya. Sholli fardad duhuri. Arba rakatain. Mustaqbilal qiblati. Makmuman kalau kau di belakang. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak ku hafal bahasa Arabnya Ustaz. Bahasa Indonesia kok. Saya niat sholat. Wajib duhur. 4 rakaat. Menghadap ke kiblat. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga tidak ku hafal Ustaz. Ambil kau jalan pintas. Tuhan sembahyang duhur nah. Allahu Akbar. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ustaz, saya mau sholat tapi tidak ku hafal bacaan sholat. Jangan kau cemas. Bacaan sholatmu imam yang baca. Kalau imam sudah baca, kau diam saja sah. Itu mau saja kau baca. Amin. Amin. Sah. Saya tidak baca tahayat, sah. Ada imam wakili kau. Itu enaknya berjamaah. Diam kau saja. Ruku juga imam. Ruku imam, ruku kau juga. Sujud imam, kentut imam. Jangan kau ikut kentut. Aman toh? Apa susahnya sholat? Tapi tidak bisa kah khusus Ustaz. Jangan kau hitung soal khusus atau tidak. Urusannya Allah. Allahu Akbar. Mana uangku tadi ku simpan. Begitu. Rakaat kedua baru dia tahu. Di bawah bantal. Hilam-hilamannya lagi di Pak Imam. Allah. Pak Imam lain letak. Ya. Sholat bos. Apa alasanmu tidak mau sholat? Bilang kau? Ku kasih kau hadiah. Siapa yang mau jelaskan kenapa tidak sholat? Saya kasih hadiah. Apa? Ngantuk. Besarnya setanmu itu. Kalau kau ngantuk, kasih lombok. Ini setan ini. Apa alasanmu tidak mau sholat? Sakit kau Ustaz? Sariawan kak? Sampai sariawan mako? Amin. Apa pi? Apa pi? Bila mako? Tidak bisa kau berdiri? Duduk. Di dalam ruangan Ustaz tidak muat kalau kita sujud. Berdiri kau saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tidak muat, boleh. Agak pi. Tidak ada. Biar kau bangun masjid. Biar kau puasa Ramadan. Tidak ada kelepas. Tapi kalau kau tidak sholat, semua amalmu tidak ada gunanya. Sholat Pak. Kalau mau tenang hati, perbaiki sholat. Semakin kau tidak sholat, tidak bisa tenang hatimu. Ya. Nah, berikutnya. Masuk lagi. Sayang ini. Siapa mau dikasih? Angkat memang kau tangan. Kau. Ya. Ini namanya PLTU. Pada laut tak pada upe. Nah,
Sebentar, banyak mau disampaikan tapi waktu terbatas. Sebentar lagi mau masuk Ramadan. Adik-adik tahu enggak jaminan Nabi? Man shoma Ramadana imanan wahtizaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja dengan niat lillahi ta'ala, aku ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Baru puasa, belum tahajud. Maka Ramadan nanti jangan lebih banyak tidurmu daripada ibadahmu. Perkuat ibadah, puasamu perbaiki. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita menelan liur pada saat puasa? Batal. Kenapa? Liurnya orang ketelan. Bagaimana hukumnya kumur-kumur ketika puasa? Batal. Kenapa bisa? 4 kali kuliah kau kasih masuk, 2 aja keluar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, manfaatkan bulan Ramadan ini. Begitu mau masuk Ramadan dek, kalau diizinkan aku menelpon, telepon orang tuamu. Maafkan saya, Pak, maafkan saya. Doakan saya mendapat hidayah di tempat ini. Doakan saya, maafkan semua dosa-dosaku. Jangan kau bantah-bantah orang tuamu. Nama raiku apa, gara-gara kau begini, ya kau dengar saja. Maafkan saya hilang. Bapak-bapak yang punya istri, dan ketika istrimu datang bawa lihatmu, kau cium tangannya minta maaf. Maafkan saya dek, saya hilap, terpaksa engkau yang menanggung sebagai kepala rumah tangga sekarang. Maafkan saya mohon, engkau maafkan saya lahir dan batin. Saya titipkan anak-anakku kepadamu. Insya Allah dari sini saya doakan kau Allah melindungimu. Cium tangannya, madam pekat di, baru cium jidatnya. Sudah. Bapak-bapak datang anak, minta maaf sama anak. Maafkan saya nak, saya kecewakan kamu sebagai kepala rumah tangga. Mestinya saya bapakmu. Ngaku jujur saja, enggak mesti. Jangan lagi tunjukkan seolah-olah kita tidak salah. Jangan, lebih akui. Orang kalau mau bertobat, akui. Tidak ulang, ganti kebaikan. Dosa apapun kata Allah, pasti aku ampuni. Satu saja dosa tidak diampuni Allah. Apa? Ketika kalian mengaku diri sebagai Tuhan, maka dosamu pasti tidak diampuni. Mana ada yang mengaku Tuhan di sini? Kita hanya hilap. Makanya bertobat. Cara bertobat bagaimana Ustaz? Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Sambil selesai sholat maghrib, jangan kau dulu. Atau sudah sholat duhur, tidak usah dulu pulang. Kau duduk dulu bersikir. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz. Yang pendek lagi ku ambil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz. Pendeknya lagi. Astagfirullah. Tidak boleh, main-main saja itu tidak boleh. Paling pendek astagfirullah. Ya, sambil nunggu sholat kau istighfar. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, setelah itu perbanyak sholat sunnah. Selesai 5 waktu, sholat sunnah lah. 2 rakaat saja. Jangan tonso alim, sudah asar kau sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah setelah asar, tidak ada sholat sunnah setelah subuh, sampai kira-kira jam 7 pagi. Selain itu mau maghrib kau sholat, mau asar sholat sunnah. 2 rakaat, namanya sholat sunnah rawatib. Tengah malam kau tidak bisa tidur, ambil kau sajadamu. Tidak muat, kau kecil-kecil saja. Minta maaf kau sama temanmu, jangan kau ganggu temanmu. Karena orang yang baik bukan yang enak sholatnya tapi dia ganggu tetangganya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya. Maka ketika kau mau sholat, minta maaf dik, saya sholat dulu sebentar. Jangan kau keras-keras sholat. Bismillah. Oh talekang namanya itu. Kau ganggu orang, kecil-kecil saja. Karena tanpa kau keraskan pun Allah sudah mendengar suaramu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya berharap, berdoa, mudah-mudahan bapak ibu sekalian yang belum jatuh vonisnya diberikan vonis yang seringan-ringannya. Yang sudah jatuh vonisnya, Allah kuatkan imannya, Allah teguhkan hatinya, Allah berikan kesabaran bagi keluarganya, dan Allah berikan kemudahan baginya sehingga dapat pemotongan hukuman. Amin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.